datang di video YouTube saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wira Romauli Arta Simaremare, NPMB 1A022394, mahasiswa mata kuliah Hukum Pidana Internasional kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang menjadi aspek dalam hukum pidana internasional, yaitu bentuk-bentuk kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Dengan tujuan penjelasan menggunakan video ini diharapkan lebih efektif dan menarik dalam penyampaian materi hukum ini. Nah, materi yang akan saya jelaskan nantinya itu saya mengambil referensinya dari buku ini. Hukum Pidana Internasional, sebuah pengantar oleh I. Gede Widiana Swarda, SHM. Adapun tujuan dari mempelajari aspek kejahatan internasional dan kejahatan transnasional adalah kita bisa memahami perbedaan dan karakteristik kejahatan lintas negara transnasional dan kejahatan yang menjadi perhatian dari organisasi atau komunitas internasional, sehingga dapat membedakan cara penanganannya, yurisdiksinya, dan instrumen hukumnya. Yang kedua, menjamin kesetaraan hukum pidana nasional setiap negara di mata hukum pidana internasional, tanpa membedakan besar atau kecilnya, atau kuat atau tidaknya wilayah tersebut, bahkan kemajuan dari negara tersebut. Lalu mencegah intervensi hukum antar negara sehingga kedaulatan hukum tetap terjaga dan tidak ada negara lain yang mendominasi negara lainnya dalam penegakan hukum. Jadi dasar solusi penyelesaian konflik internasional secara khusus melalui lembaga Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk mengadili pelaku kejahatan berat yang tidak bisa diadili oleh hukum nasionalnya. Mendukung penegakan dan perlindungan hak asasi manusia secara global, terutama untuk kejahatan yang mengancam kemanusiaan seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita bisa mendapatkan manfaat dari mempelajari aspek ini, yaitu memperkuat kapasitas penegakan hukum nasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang tidak bisa diatasi sendiri, seperti terorisme, narkotika, bahkan perdagangan manusia. Mendorong kerjasama internasional dalam pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan terhadap pelaku kejahatan lintas negara melalui instrumen seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan konvensi internasional, seperti misalnya Palermo Convention. Memberikan pemahaman sistematis dan logis tentang prinsip-prinsip universal dalam hukum pidana internasional, sehingga penegakan hukum lebih responsif dan relevan terhadap perkembangan global. Membantu merumuskan kebijakan nasional yang selaras dengan standar internasional, hingga negara bukan menjadi tempat perlindungan pelaku kejahatan internasional maupun transnasional. Menjadi landasan teoritis dan empiris di penelitian dan pengembangan hukum pidana yang adaptif terhadap dinamika kejahatan global dan kebutuhan masyarakat internasional. Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma menetapkan bahwa yurisdiksi pengadilan pidana internasional mencakup 4 jenis kejahatan internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Untuk dua kategori pertama, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pembahasannya akan merujuk pada Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta berbagai konvensi internasional dan putusan pengadilan internasional. Sementara itu, kejahatan perang dan kejahatan agresi akan dianalisis berdasarkan Statuta Roma, sejumlah konvensi internasional, putusan Mahkamah Militer Internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional yang saling berkaitan. Kita
Kita masuk ke pembahasan tentang kejahatan internasional pertama, yaitu kejahatan genosida. Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin yang diusulkan pada konferensi internasional pada tahun 1933. Lemkin menegaskan bahwa genosida itu tidak hanya pembasmian secara langsung atau menyeluruh terhadap suatu bangsa, melainkan mencakup suatu tindakan yang sudah direncanakan untuk menghancurkan fondasi utama kehidupan suatu kelompok. Tindakan tersebut bisa seperti penghancuran institusi politik, sosial, budaya, pelarangan bahasa dan agama, serta penindasan terhadap identitas, martabat, kesehatan, kemerdekaan, bahkan kehidupan individu-individu dalam kelompok tersebut. Definisi mengenai genosida juga dirumuskan dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide pada tahun 1948, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Tindakannya itu mencakup seperti pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan serius terhadap jiwa dan mental, serta kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya. Pengertian genosida juga diatur dalam pasal 6 Statuta Roma, sementara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur dalam pasal 8. Menurut kajian yang dilakukan oleh tim Mahkamah Agung Republik Indonesia, unsur genosida itu ada dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Yang pertama, unsur umum itu berhubungan dengan pengertian genosida. Unsur-unsur yang bersifat umum dalam genosida itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruhnya atau sebagian kelompok yang dilindungi dan dengan cara. Yang kedua, unsur-unsur khusus hubungan dengan cara-cara atau perbuatan-perbuatan jahat yang ditujukan untuk melakukan genosida itu ada 5 cara. Yang pertama, melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok, itu bisa dilihat dari pasal 8 huruf A. Kedua, mengakibatkan penderitaan berat terhadap fisik dan mental, bisa dilihat dari pasal 8 huruf B. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan, itu bisa dilihat dari pasal 8 huruf C. Yang keempat, mencegah kelahiran, itu bisa dilihat dari pasal 8 huruf D. Dan yang terakhir itu ada pemindahan paksa anak-anak, bisa dilihat dari pasal 8 huruf E. Kejahatan internasional yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Menurut William Schabas, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity pertama kali digunakan dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Deklarasi itu mengecam kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap penduduk Armenia selama masa perang. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban atau crimes against humanity and civilization. Pasal 6 huruf C Nuremberg Charter menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil yang dilakukan sebelum atau saat perang sedang berlangsung, atau persekusi terhadap penduduk sipil yang didasarkan pada alasan-alasan politik, rasial, atau agama. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga memberikan definisi singkat tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyebutkan 10 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Melalui kajian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dibagi menjadi: yang pertama ada unsur umum. Unsur-unsur yang bersifat umum dari definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil dan yang diketahuinya. Unsur-unsur yang bersifat khusus dari cara-cara atau perbuatan yang ditujukan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan, bisa dilihat dalam pasal 9 huruf A, pemusnahan dalam pasal 9 huruf B, perbudakan pasal 9 huruf C, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa pasal 9 huruf D, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional pasal 9 huruf E, penyiksaan pasal 9 huruf F, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Bisa dilihat dalam pasal 9 huruf G. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari bersamaan pemahaman politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Pasal 9 huruf H. Kemudian penghilangan orang secara paksa dilihat dalam pasal 9 huruf I, dan yang terakhir kejahatan apartheid bisa dilihat dalam pasal 9 huruf J. Kita masuk ke jenis kejahatan internasional yang ketiga, yaitu kejahatan perang atau war crimes. Pembahasan mengenai kejahatan perang lebih merujuk kepada berbagai dokumen internasional yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Militer Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pembahasannya akan berfokus ke pengaturan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma sebagai landasan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban atas kejahatan perang. Kejahatan perang berdasarkan pasal 8 ayat 2 Statuta Roma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf A, yaitu berbagai pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa. Yang kedua, berbagai pelanggaran serius lain atas hukum kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional yang sudah mantap. Yang ketiga, kejahatan perang dalam konflik bersenjata non-internasional sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf C, yaitu dalam hal pelanggaran serius pasal 3 terhadap 4 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Yang keempat, berbagai pelanggaran serius lain atas hukum kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional yang sudah mantap. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks kejahatan perang adalah identifikasi terhadap pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai pelakunya. Berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Internasional, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan perang tidak terbatas pada personel militer. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa aja, baik itu warga negara sipil, aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, pejabat administrasi, pelaku bisnis, hakim, jaksa, hingga tenaga medis seperti dokter dan perawat. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu
Karakteristik dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Secara umum, konflik bersenjata internasional dapat dipahami sebagai bentrokan bersenjata yang melibatkan kekuatan militer minimal dari dua negara yang berbeda. Sementara itu, konflik bersenjata non-internasional merujuk pada pertikaian yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki identitas yang jelas atau antara kelompok-kelompok bersenjata itu sendiri. Jenis kejahatan internasional yang terakhir adalah kejahatan agresi. Kejahatan agresi adalah salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi yurisdiksi International Criminal Court. Bagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma, namun pelaksanaan yurisdiksi atas kejahatan agresi ini sempat tertunda karena belum adanya ketentuan yang secara tegas mendefinisikan serta unsur-unsur dan kondisi dari kejahatan tersebut. Meskipun agresi sudah disebutkan sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional dalam Statuta Roma, ICC belum memiliki kewenangan yang efektif untuk memeriksa dan mengadili perkara agresi sampai adanya konsensus internasional yang dituangkan melalui mekanisme amandemen dan peninjauan terhadap Statuta Roma. Muncul pertanyaan mengenai kemungkinan realistis untuk merumuskan definisi dan batasan yang dapat menjadikan kejahatan agresi sepenuhnya berada dalam jangkauan yurisdiksi ICC di masa yang akan datang. Menanggapi hal tersebut, Benjamin Beverenz mengemukakan 4 skenario yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat internasional. Pertama, melihat tidak adanya kesepakatan mengenai kejahatan agresi atau aturan dari Dewan Keamanan PBB, maka ICC tidak akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan agresi. Yang kedua, dengan tidak adanya yurisdiksi ICC, para pelaku agresi masih akan tetap dapat dituntut oleh si pemenang yang dapat mengalahkan agresor ini atau oleh suatu pemerintahan yang baru. Ketiga, suatu mahkamah ad hoc masih dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB kepada agresor. Yang terakhir, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas kejahatan agresi berdasarkan Statuta Roma. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kejahatan transnasional. Bentuk kejahatan transnasional yang menjadi fokus dalam pembahasan ini yaitu mencakup tindak pidana terorisme internasional atau international terrorism dan perdagangan narkotika lintas negara atau international drug trafficking. Kedua kejahatan ini dianggap memiliki potensi besar atau prime candidates untuk dimasukkan ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Courts yang disingkat ICC. Dengan kata lain, di masa mendatang, keduanya berpotensi dikualifikasikan sebagai international crimes stricto sensu. Bahkan resolusi E dari Konferensi Roma yang merupakan bagian dari Final Act Statuta Roma telah merekomendasikan agar Review Conference mempertimbangkan kemungkinan untuk memasukkan dua kejahatan tersebut ke dalam lingkup yurisdiksi ICC. Adapun instrumen internasional tentang terorisme, yaitu yang pertama terdiri dari 3 konvensi utama, yaitu yang pertama Konvensi 1937 yang berjudul Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism, yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara umum. Yang kedua ada Konvensi 1998 yang berjudul International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing,
yang berfokus pada pemberantasan pemboman oleh sekelompok teroris sebagai bentuk kekerasan lintas negara. Yang ketiga, konvensi tentang pendanaan terorisme yang berjudul International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Isinya yaitu menargetkan berkeuangan bagi organisasi dan aktivitas teroris termasuk pelacakan dan pemblokiran dana. Lalu ada resolusi Dewan Keamanan PBB tentang terorisme. Yang pertama, resolusi 1333 pada tahun 2000 melarang suplai senjata dan perlengkapan militer ke Taliban di Afghanistan, mewajibkan pembekuan aset Osama bin Laden dan pihak-pihak terkait tanpa penundaan. Yang kedua ada resolusi 1368 pada tahun 2001, dikeluarkan pasca serangan 11 September, menyatakan simpati kepada korban, menyatakan kesiapan PBB untuk mengambil langkah tegas menghadapi terorisme internasional. Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi 1373 pada tahun 2001 dan resolusi nomor 1438 pada tahun 2002. Resolusi 1438 menyatakan belasungkawa dan simpati yang mendalam dari PBB kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas tragedi serangan teroris serta kepada para korban dan keluarga dari korban tersebut. Resolusi ini juga menegaskan kembali komitmen PBB terhadap pemberantasan terorisme secara global dan menghimbau seluruh negara anggota untuk bekerja sama dalam membantu Indonesia untuk mengungkap serta mengadili para pelaku serangan tersebut. Indonesia merespon ancaman tindak pidana terorisme melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme, serta telah digunakan untuk menangani sejumlah kasus, seperti bom di Hotel JW Marriott, bom di Kedutaan Besar Australia, kasus Abu Bakar Bashir, dan konflik bersenjata di Aceh. Menurut pandangan Soeharto bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengandung filosofi bahwa terorisme merupakan musuh umat manusia, serta kejahatan terhadap peradaban, yang bersifat internasional dan terorganisir di lintas negara atau transnational organized crime. Pembentukan undang-undang ini bertujuan utama untuk melindungi masyarakat dan didasarkan pada paradigma Tritunggal, yaitu perlindungan terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, perlindungan hak asasi manusia atau HAM, dan perlindungan hak-hak tersangka. Jenis kejahatan transnasional yang kedua yaitu perdagangan obat bius internasional atau International Drug Trafficking. Negara Trinidad dan Tobago mengusulkan agar ICC dibentuk dengan kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili pelaku tindak pidana perdagangan narkotika lintas negara. Dalam konferensi Roma, usulan ini secara resmi diperkuat oleh negara-negara Karibia lainnya seperti Barbados, Dominika, dan Jamaika yang mendorong agar perdagangan obat bius internasional dimasukkan ke dalam yurisdiksi ICC. Usulan tersebut juga didukung oleh negara lain seperti Aljazair, Argentina, Kota Suci atau Holy See, Republik Kirgistan, Libya, Makedonia, Madagaskar, Nigeria, Tajikistan, Thailand, Turki, dan negara-negara anggota Komunitas Karibia. Sinta Agustina, masyarakat internasional telah mengakui bahwa kejahatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan bentuk ancaman serius terhadap manusia. Hostis Humanis Generis, tindak pidana ini dipandang sebagai permasalahan global yang menimbulkan dampak merugikan bagi kelangsungan pembangunan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan perdagangan narkotika. Terlebih lagi, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang kompleks, teknologi canggih, serta dijalankan dalam jaringan kejahatan yang terorganisir atau organized crime, dan bersifat lintas negara atau transnational crime.
Selain dua kejahatan transnasional yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat bentuk kejahatan lainnya yang memiliki karakteristik yang serupa sebagai bagian dari kejahatan lintas negara. Berbagai kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dalam pengertian luas atau international crimes largo sensu. Sejumlah kejahatan transnasional yang saat ini menjadi perhatian serius adalah pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, penyalahgunaan bahan nuklir, pembuangan limbah nuklir ke negara lain, kejahatan terhadap lingkungan hidup, serta perdagangan senjata ilegal. Dalam sejarah, perumusan bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dimasukkan ke dalam yurisdiksi ICC, beberapa negara telah mengusulkan agar kejahatan tertentu di luar 4 inti kejahatan utama, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi dapat dimasukkan ke dalam cakupan yurisdiksi ICC. Misalnya, Madagaskar mengajukan secara lisan agar perdagangan senjata ringan dan pembuangan limbah nuklir di wilayah negara lain dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari yurisdiksi ICC. Sementara itu, Nigeria juga secara lisan mengusulkan agar pencucian uang dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diadili oleh ICC. Namun demikian, usulan-usulan tersebut tidak diakomodasi dalam resolusi E pada akhir konferensi Roma atau Final Act of the Rome Conference, sehingga belum menjadi bagian dari kejahatan yang dapat ditinjau dalam konferensi peninjauan atau review conference sebagai kandidat perluasan yurisdiksi ICC. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kejahatan internasional dan kejahatan transnasional sebagai bagian dari aspek hukum pidana internasional. Ya, lebih kurang hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, ngasih like, dan komen yang bagus. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.